Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen A, saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kewarganegaraan. Saya Afifah Nurfaiza sebagai moderator dan perkenalkan ini rekan-rekan saya yaitu Saya Sadelia Yulianti. Saya Desani Safira. Saya Desi Karas. Saya Wildata Mumina. Saya Faila Sofa. Yang berjudul yaitu Bagaimana Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumber pada Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah untuk Mufakat. Yang bagian A, menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah penjajah mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kehidupan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban ansich. Pada pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak-hak pribumi dirampas dan dijarah. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori kolerasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme dan ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Dengan filsafat kebebasannya Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia dilandasi dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan, seperti tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Guna merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, seperti pada pasal 23A UUD tahun 1945. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah juga dapat mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia, bahwa tradisi budaya Indonesia semenjak zaman kerajaan Nusantara lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Keadaan yang sama berlangsung terkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat. 2. Mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dalam batas-batas tertentu, melupakan pemolehan hak. Sejak itulah konsep hak mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Lalu selanjutnya ada yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, ada sumber historis.
Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa. Foto tersebut ialah John Locke. Ia adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak ilmiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Lalu selanjutnya itu terdapat 3 peristiwa penting di Eropa, yaitu pertama Magna Carta. Magna Carta ialah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh para bangsawan. Lalu yang kedua ada Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ialah perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris atau nama Inggrisnya Declaration of Independence. Itu terjadi pada 4 Juli 1776. Lalu yang ketiga ada Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ialah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternite. Terus selanjutnya ada 4 macam kebebasan, yaitu kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. Selanjutnya ada kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Terus yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Dan yang terakhir ada kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Bisa di next. Lalu yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis menurut Wirotomo terdapat 2 gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Terus yang pertama ada tumbangnya struktur kekuasaan yang dimainkan oleh rezim Orde Baru. Yang kedua munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Ada suatu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Terus selanjutnya ada sumber politik. Sumber politik didasari oleh proses dan hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era reformasi. Tuntutan reformasi tersebut ialah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin di fungsi ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN. Terus yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, ada mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir ada mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan diatur dalam pasal 31 ayat 1. Rumusannya mengalami perubahan. Naskah aslinya pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahannya adalah pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Ketentuan mengenai kebudayaan diatur dalam pasal 32 UUD NRI 1945, rumusan naskah aslinya, pasal 32 pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Perubahannya, pasal 31 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. 1. Menerima sepenuhnya. 2. Menolak sepenuhnya. 3. Menerima secara selektif. Next. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 1. Ketentuan mengenai perekonomian nasional. 1. Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945 menegaskan atas kekeluargaan. 2. Pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. 3. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945 menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945. Kesejahteraan rakyat diatur dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 34 UUD NRI 1945. Dalam pasal 34 UUD NRI 1945, upaya memajukan kesejahteraan umum lebih dijabarkan lagi ke dalam fungsi-fungsi negara untuk 1. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. 3. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. 4. Menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Next. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 UUD NRI 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Setelah amandemen keempat UUD NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau yang disebut HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara. UUD NRI tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak, dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Yang pertama, agama. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Dalam hal ini, cita-cita bersama untuk mewujudkan kehidupan beragama juga merupakan bagian yang diatur dalam UUD. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa, jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tinggi berupa peradaban. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 UUD NRI 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Jika kita menengok fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara
Cakupannya meliputi hal-hal berikut ini. Next. Yang pertama, A. Fungsi minimal. Melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. B. Fungsi media. Menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. C. Fungsi aktivis. Menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Pendidikan nasional merupakan pewujudan amanat UUD NRI tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Yang keempat, ada pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Ihwal Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 Ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Siska Hamkamrata adalah TNI dan Polri. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Selanjutnya, rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. 2. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam satu undang-undang. 4. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun secara filosofis tetap mengidentifikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. 5. Hak dan kewajiban warga negara dan mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. 6. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak dan terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara.
Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.